Tuhan? Kabar hari ini pasti semuanya pada semangat ya saudara-saudara. Karena kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu mengasihi saya dan saudara. Karena setiap hari kita senantiasa melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita mau undang hadirat Allah dalam hati ini. Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Setiap hari mujizat Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Haleluya. Kita mau bersyukur. Setiap hari ku lihat kasih-Mu. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu. Setiap hari ku lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari ku lihat kasih-Mu. Setiap hari
Allah dahsyat. Amin. Cinta Allah,
Puji Tuhan, kesaksian pujian yang luar biasa hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan, masih ada yang mau bersaksi pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagai kami ada hari ini. Kami sudah memuji dan berdoa Tuhan. Biarlah setiap pelayanan dan ibadah kami biarlah Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami boleh memberi dengan hati yang tulus dan berkenan hati. Kami siap memberikan yang terbaik kepadamu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan akan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hanyalah firman yang menjadi kekuatan dan
Dalam hidupku ini tak pernah
memberkati kami. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Telah kami memuji-muji memuliakan Nama. Dibasarkan kami mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Mari Kau berbicara bagi kami semua. Satu firman-Mu, buka hati buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pagi hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian pujian dari seorang wanita. Walaupun lagu itu dinyanyikan tadi ya, saudara dengar bagaimana kata-kata tersebut mengatakan jangan tukar Yesus. Jangan tukar Yesus karena harta, karena cinta, karena tahta. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus karena harta, karena cinta, dan karena tahta. Jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang jual Yesus? Kenapa ada anak Tuhan yang mau tukar Yesus? Demi harta. Ada yang mau tukar Yesus, mau jual Yesus demi cinta. Kami lama anak Pak Haji yang kaya rela tinggalkan Yesus demi cinta, atau demi tahta untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ketenangan. Ada orang yang rela menukar Yesus atau menjual Yesus. Ini lagu ini kita nyanyikan enteng ya, anak-anak irama pop, saudara-saudara. Jadi sepertinya kita menikmati aja lagu ini. Karena saudara pikir dengan sungguh-sungguh lagu tersebut, saudara renungkan dengan kuat. Itu adalah sebenarnya suatu hal yang sangat prinsip dalam hidup berkristenan. Jangan saudara pikir tidak ada orang yang seperti itu. Banyak saudara. Sekarang kalau pada hari yang terakhir ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang rela tukar Yesus dan yang rela jual Yesus demi harta, demi cinta, atau demi tahta. Apa semua itu? Nah, ini harus kita renungkan saudara, harus menjadi perhatian kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita menjadi bersekian lama, atau pada akhirnya kita mau tukar Yesus atau kita mau jual Yesus demi harta, demi cinta. Saya ajak kita membaca di dalam firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh, demikian firman Tuhan. Bacakan mulai. Galatia 5 ayat 16. Sudah dapat semua, saya membaca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi kalau kamu dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan
mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dihidupi oleh roh. Ya, ayat ini mungkin sudah sering dengar, terutama yang ayat yang ke-22 tentang buah roh. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks ayat ini, di sini Paulus menggambarkan tentang adanya dua kekuatan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dikatakan di sini adalah yang satu adalah kita bisa hidup menurut daging atau menurut roh. Dikatakan di situ daging sudah jelas disebut ada kedengkian, kemabukkan, pencitraan dan lain sebagainya. Dan ada buah-buah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Ada dua hal yang selalu mempengaruhi kehidupan kita. Harus kita sadari. Siapapun, sehebat apapun, jangan sampai kita lupa. Yesus sendiri berkata bahwa roh memang hidup, tetapi daging itu lemah. Jadi selama kita masih ada di dalam daging, selama kita masih disebut manusia, kita harus menyadari bahwa ada dua hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Dan ini yang harus menjadi perhatian. Dikatakan oleh Tuhan tadi, kalau kita hidup oleh roh, ya itu dipimpin. Jadi di dalam kita selalu ada dua hal yang bertentangan. Ya. Bahkan Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuatku menjadi tahu hukum dosa yang ada di dalam anggota. Jadi dosa itu bekerja dikatakan di dalam anggota-anggota tubuh sebagai manusia. Hati berkehendak, tapi tubuh belum. Hati pengen rajin beribadah, tapi tubuh kita bilang, aduh capek, habis seminggu kerja, sepanjang minggu bekerja, istirahat dulu. Hati rindu melayani Tuhan, tapi dari itu berkata, kamu punya banyak kebutuhan, banyak keperluan. Nanti aja, masih bisa besok, masih bisa minggu depan, masih tahun depan melayani Tuhan. Sekarang yang penting cari dulu uang sebanyak-banyaknya. Paulus sendiri berkata, seorang Paulus yang kalau kita bilang pengetahuan akan hukum Taurat dan pemahaman akan firman Tuhan seperti itu, dia sendiri masih merasakan fenomena yang mengalami hal itu dalam hidup. Apalagi kita orang-orang yang tersebut jemaat yang biasa. Maka kalau kita lihat jauh ke belakang ke dalam perjanjian lama, itu sudah digambarkan seperti di dalam kisah Yakub mempunyai saudara kembar yang bernama Esau. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 25, kita mulai baca dari ayat yang pertama, ayat yang ke 21, jadi 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan dia berkata, jika demikian hanya mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah 6 hari untuk bersalin, maka anak kembar yang ada di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau.
Sudah itu keluar adiknya dengan tangannya menggantungnya Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ini ada satu kisah sudah digambar dalam Nyanyian Lama. Bagaimana di dalam kandungan Ribka istrinya Ishak ada dua bayi yang berkolak-kolak. Ini menggambarkan suatu keadaan manusia, saudara. Dan ketika bayi itu lahir, Tuhan sudah menubuatkan bahwa yang satu akan menjadi hamba daripadanya. Tapi Tuhan sudah menubuatkan bahwa yang akan menjadi hamba adalah yang sulung, yang bungsu yang akan menjadi Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, saudara, kita tahu bagaimana kita melihat Esau dan Yakub tumbuh dengan karakter yang sangat berbeda. Kalau kita lihat di situ dikatakan apa? Yakub menjadi seorang yang penurut, tinggal di rumah Esau. Ada seorang yang suka mengembara, berburu dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah bagaimana apa yang Tuhan buat itu dinabi. Bahwa ketika mereka sudah besar, pada suatu ketika kita baca di dalam ayat yang 29 dan 30. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku mengambil sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Yakub. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, perhatikan ayat 22. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah dia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Jadi jual Yesus itu sudah tergambar dalam dalam ketika Esau menjual kesulungan demi apa? Demi macamnya, demi makan. Jadi saudara jangan anggap enteng bahwa hal seperti ini itu sudah ada, itu dan akan terus berlaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai. Kalau lagi sulit, lagi susah, semua orang cari selamat, saudara. Lagi sulit, lagi susah, semua orang pikir dirinya dulu. Itu sudah insting, sifat dasar melalui manusia yang berdosa. Jadi jangan pernah enteng. Lagu pujian tadi sepertinya ringan, didengar ringan. Tapi kenyataannya sudah ditulis jauh hari sebelum kita hidup saat ini. Dan kita melihat pada akhir-akhir makin banyak orang itu. Mengapa? Karena Esau memandang enteng kesulungannya itu. Esau tidak menganggap, saudara. Itu dikatakan apa oleh kitab Ibrani pasal 12 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Esau itu dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan jujur. Diingatkan lagi oleh penulis kitab Ibrani kurang lebih 5.000 tahun setelah Esau peristiwa itu terjadi. Ingat kisah Esau yang menjual kesulungannya demi sepiring makanan. Dia memiliki hawa nafsu yang rendah. Dia ikuti hawa nafsu. Dia ikuti tuntutan perutnya. Dan demi itu dia rela jual kesulungan. Dia gak enteng. Dia bilang, apa guna kesulungan? Sekarang saya lapar, gak akan saya mati. Peduli apa kesulungan? Peduli apa keselamatan? Peduli apa? Peduli apa Tuhan? Peduli apa? Yang dijanji Tuhan. Yang penting sekarang saya kenyang dulu. Kalau saya gak makan gak kenyang, saya mati. Untuk apa? Janji Tuhan. Untuk apa? Berkat. Untuk apa? Keselamatan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Dan dengan ringan, dengan menganggap enteng, mereka jual keselamatan demi. Jadi itu hal yang
saudara, dan harus kita perhatikan. Kita melihat kisah Esau itu tidak sampai di situ, saudara. Kalau kita ikuti, Esau itu nanti kan mempunyai keturunan. Ada anak namanya Elifaz, dan dari Elifaz akan melahirkan anak lagi. Namanya kita baca dalam Ulangan 25. Maaf, kita baca dari Kejadian dulu. Kejadian 36 ayat yang ke-12. Timna adalah gundik Elifaz anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifaz anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Jadi ada salah satu keturunan Esau yang namanya Amalek, yang nanti akan menjadi kaum Amalek. Dan apa yang dilakukan oleh kaum Amalek? Ulangan 25 ayat 5-19. Tuhan berkata kepada Musa, ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada bagian belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Amalek itu menjadi musuh laten, musuh abadi bangsa. Mulai dari kita keluar dari Mesir, mereka sudah diganggu oleh Amalek. Dikatakan seperti bagaimana Amalek mengganggu. Amalek menyerang ketika mereka sedang lemah, menyerang barisan paling belakang. Kalau orang berjalan jauh, yang paling belakang itu siapa? Orang-orang sakit, orang-orang tua, anak-anak kecil. Itu yang ada di belakang, karena yang kuat pasti jalannya di depan, yang lemah itu jalan di belakang. Itu yang diserang oleh Amalek. Itu yang dipukul oleh Amalek. Dikatakan di sini oleh firman Tuhan, dihantam ketika kau sedang lelah dan lesu. Dan dikatakan mereka tidak takut akan Allah. Tuhan ingat peristiwa itu sampai ketika mereka boleh masuk ke dalam tanah. Makanya Tuhan berkata dalam selanjutnya ayat 19, maka apabila Tuhan Allah sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuh di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Bagaimana Tuhan berkata, ingat ya Amalek itu. Ketika kamu lemah, kamu diserang. Dan jangan kamu pikir hanya satu saja. Kita baca dalam banyak sekali peperangan dengan Amalek. Yang paling terkenal adalah peperangan di Rafidi. Ketika Yosua berperang melawan Amalek, ketika Musa angkat tangan, umat Israel menang. Ketika Musa turun tangan, umat Israel menang. Artinya apa? Begitu sengit peperangan melawan Amalek. Amalek itu adalah gambaran hawa nafsu. Sama seperti Esau. Hawa nafsu itu selalu menjadi musuh laten kita. Kita gampang menghadapi musuh dari luar. Kita gampang menuduki orang yang mau coba membantu kita tantangan dari luar. Tapi hawa nafsu kita sendiri, itulah Amalek kita selalu ngikutin kemana kita. Dan sepanjang umat saya berjalan keluar dari Mesir sampai kanan, Amalek mengikutin, mengintai dari gunung-gunung sepanjang mereka jalan, mengikuti mereka. Saat mereka lemah diserang, saat mereka lemah dipukul. Begitu cara kerjanya. Hawa nafsu itu lebih. Jadi kita berperang, Musa angkat tangan, kita sedang kuat, kita sedang memuji Tuhan, sedang semangat, kita menang. Begitu kita turun tangan, Amalek yang menang. Begitu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, aktif dalam pelayanan, kita menang. Begitu kita lelah, kita capek, kita turun tangan, kita dipukul lagi bersama. Makanya Tuhan bilang, ingat, jangan sampai kamu beri kesempatan hidup kepada Amalek. Harus dihapus ingatan tentang Amalek. Dan itu diberitakan kepada Saul ketika mereka sudah sampai ke dalam tanah perjanjian. Ya, Tuhan suruh mereka untuk mengalahkan orang Amalek.
berperang dengan orang Amalek. Tapi yang dilakukan oleh Saul, dia kalahkan orang Amalek, tapi raja yang bernama Agag dia tidak bunuh. Semua dia bunuh, dia tumpas. Tapi raja yang bernama Agag dia tidak bunuh. Dan ketika Samuel menegur Saul, kamu apa yang kamu perbuat? Dia bilang, ya aku sudah lakukan perintah Tuhan, semua sudah bunuh. Tapi Samuel bilang, ada yang tidak kamu lakukan. Rajanya yang bernama Agag kamu tidak bunuh. Lalu Samuel datangi Agag, dia potong Agag sampai mati. Tapi saudara lihat, ini sepertinya hal sepele. Saul lakukan hal sepele. Semua udah dibunuh, tinggal rajanya doang yang dibunuh. Tapi perbuatan Saul ini mendatangkan kemarahan Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, Tuhan lebih menyukai dengar-dengar atau ketaatan daripada korban. Dan oleh akibat ketaatan tidak datang Saul itu dia dibuang. Tuhan tidak mau memakainya sebagai raja dan dia diganti oleh. Tetapi yang lebih tragis adalah di balik ketidaktaatan Saul yang nampaknya sederhana. Kalau kita baca di dalam kitab sejarah Israel, itu ada yang namanya kitab Hadasah. Itu adalah kisah tentang Esther. Hadasah itu adalah bahasa Ibrani atau nama Ibrani Esther. Itu dikatakan bahwa Agag yang tidak dibunuh oleh Saul itu ketika ditemukan atau Samuel datang untuk membunuh Agag, itu ada jarak waktu. Zaman dulu gak kayak sekarang. Mereka sedang berperang di tempat yang jauh. Kalau kita dengar ketawa, kita bisa naik mobil sejam 2 jam nyampe. Zaman dulu kan jarak jauh. Jadi dari peristiwa diampuni oleh Saul Agag dan dibunuh, dia masih punya waktu beberapa saat untuk hidup dan dia sempat mempunyai keturunan. Bahkan keturunan sempat membentuk suatu kaum yang disebut di dalam kitab Esther orang Agag, raja Amalek tidak dibunuh. Dan salah satu keturunannya adalah Haman. Siapa Haman? Dialah yang merencanakan kemusnahan umat Israel di Babilonia. Yang mengeluarkan peraturan bahwa umat selalu dibunuh semuanya, dibunuh. Bahwa semua bangsa-bangsa di mana umat Israel hidup wajib membunuh orang Israel. Orang yang boleh dibunuh seperti binatang. Yang mengeluarkan perintah itu adalah Haman ketika dia menjadi perdana menterinya Raja Ahasuerus zaman kerajaan Babel. Itu
Kita baca dalam Yakobus pasal 4 mulai dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Perhatikan, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Yang seperti dikatakan di dalam Galatia dan di dalam Roma. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perhatikan saudara, ayat 1 dimulai dengan hawa nafsu, ayat 4 diakhiri dengan hawa nafsu. Banyak anak Tuhan yang tanpa sadar hidup dalam hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itu dikatakan di sini bisa menimbulkan pertengkaran, iri hati, perkelahian. Tapi juga bisa muncul dalam bentuk yang lain. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak mendapat apa-apa karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu puaskan untuk hawa nafsu. Hawa nafsu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Berbentuk negatif, berbentuk yang sangat jahat, berbentuk kekerasan, tapi juga bisa berbentuk sesuatu yang kita akan rohani. Jangan saudara pikir kalau sudah berdoa itu baru saudara sudah 100% rohani. Ada banyak orang yang berdoa karena hawa nafsu. Karena sudah terlatih dari kecil biasa di gereja, biasa berdoa, biasa melakukan hal yang bersifat rohani. Mungkin tidak kelihatan kerasnya adanya hawa nafsu ini, tidak muncul dalam wujud yang keras, dalam wujud yang kasar, dalam wujud marah, pukul, merampok kalau nggak datang. Tapi dalam bentuk yang lebih halus kelihatan sama doa. Dalam doa, saudara bayangkan di dalam doa itu ada hawa nafsu. Jadi benar-benar Amalek itu hawa nafsu, daging itu adalah musuh yang sangat luar biasa. Karena dia ada di dalam kita, dia adalah bagian dari kita, bagian dari daging ini. Bahkan dia bisa muncul dalam wujud doa. Tapi Tuhan tahu seperti itu, Tuhan bilang kamu tidak akan dapat jawaban doa. Tapi doa itu akan kamu pergunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan bagaimana daging itu dalam wujud hawa nafsu dan keinginannya itu kita harus kalahkan, saudara. Gak bisa kita biarkan, saudara. Dengan benar firman Tuhan berkata, kita baca kembali. Kita baca di dalam Galatia tadi, mari kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kalau sudah merasa sudah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi daging tadi itu harus disalibkan. Katakan sini daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi wujudnya daging itu adalah hawa nafsu dan keinginan. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang bekerja di dalam, yang memotivasi. Keinginan itu sudah direncanakan, sudah di planning, sudah jadi action plan, rencana tindakan. Dan biasanya kalau sudah sampai kepada keinginan itu udah susah untuk dilakukan. Kalau sudah menjadi satu keinginan itu udah berat, saudara. Makanya ketika masih menjadi hawa nafsu daging itu yang harus dikendalikan. Karena kalau jadi keinginan berat, saudara. Udah sangat sulit melawan. Tinggal action. Makanya dikatakan di sini
kita harus menyalibkan daging. Nasihat penulis kitab Galatia dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan daging. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus mati disalib. Penyaliban itu adalah suatu siksaan yang luar biasa bagi daging, saudara-saudara. Prosesinya ketika Yesus mulai keluar dari pengadilan, dia dipakaikan mahkota duri, dia dipukul, kemudian sepanjang jalan dia dicambuk. Kita sudah lewati, kita sudah lihat peristiwa itu dan pasca sudah diperagakan oleh kaum. Bagaimana dia mengalami siksaan, kemudian dia dibawa ke bukit Golgota. Tangan dipaku, kaki dipaku, kemudian lambung ditopang. Penyaliban adalah siksaan yang paling berat bagi kita. Dan benar-benar seluruh bagian dari daging itu menderita. Makanya Yesus harus melalui. Kenapa nggak dia menggantung saja? Kan sama-sama mati. Tidak, saudara. Ini gambaran bagaimana daging itu harus sakit, harus berat, harus menderita. Roma 6 ayat 10 berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Ini harus disalib, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus harus menyalibkan dagingnya. Sama seperti Yesus sudah mengalami, dia harus menyalibkan dagingnya. Dan oleh karena disalib, maka dia mati terhadap dosa dan hidup untuk memuliakan Allah. Jadi kita harus mematikan menyalibkan diri kita, supaya dikatakan kita hidup tidak lagi mengikuti keinginan dosa, tapi kita hidup mengikuti keinginan Tuhan. Kita harus menyalibkan diri supaya apa? Kita tidak lagi memiliki keinginan-keinginan yang mengikuti hawa nafsu. Jadi selama kita masih mengikuti keinginan, masih memiliki keinginan-keinginan yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kita tidak akan merasa menjadi ini. Kalau kita berkata kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup mencari Tuhan. Nah, ini hal yang menarik. Semalam saya sudah sampaikan di dalam ibadah doa kita baca. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 9 dan 10. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di sini ada deskripsi tentang orang-orang yang dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang yang kudus. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang kudus. Ayat 10, tetapi orang yang mencari Tuhan. Ayat 3, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kudus, orang yang mencari Tuhan. Orang seperti ini dikatakan bagaimana? Sebab tidak berkekurangan. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kata tidak kekurangan dalam bahasa asli. Kalau juga
bisa diterjemahkan sebagai tidak menginginkan. Di dalam bahasa Ibrani aslinya itu kata kurang itu juga bisa diterjemahkan sebagai ingin. Artinya apa? Kenapa orang ingin? Karena dia merasa kurang. Kenapa dia ingin? Karena dia merasa tak punya. Jadi selalu berpiring dua hal. Makanya dikatakan di sini orang yang takut akan Tuhan tidak sama seperti dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin apapun. Tidak ada lagi yang aku. Bahkan pemazmur juga berkata di dalam Mazmur yang lain, ya, dia berkata di dalam Mazmur 73 ayat 25, kita baca di situ. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Sebab selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang kudus, orang yang mencari Tuhan, itu tidak lagi dikuasai oleh keinginannya, saudara. Dikatakan itu oleh God, dia sudah menyalibkan dagingnya, sehingga hawa nafsu itu tidak lagi menjadi keinginan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita sanggup sampai kepada tahap seperti ini? Kita masih memiliki daging, dan daging itu punya hawa nafsu. Tapi untuk membuat hawa nafsu tidak menjadi satu keinginan, sehingga keinginan itu menjadi tindakan, kita harus menjadi orang-orang yang takut, orang yang kudus, artinya yang terpisah, yang beda, gak sama sama dunia ini cara berpikir. Orang yang mencari, maka kita bisa seperti pemazmur, selain Kau ya Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini di dunia. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa, saudara? Saudara tidak bisa bilang, saya orang yang takut akan Tuhan, tapi dalam keadaan bersama saudara memiliki keinginan yang begitu banyak, yang di dasarnya manusia. Tidak bakal bisa, saudara. Saudara bilang, saudara mau cari Tuhan, saya orang yang mencari Tuhan, tapi di sana sama saudara pun memiliki begitu banyak keinginan yang didasari oleh hawa nafsu. Tidak akan bisa, saudara. Itu dua jalan yang berbeda arah. Mungkin awal-awal kita bisa melangkah kaki yang kiri yang sebelah kiri, kaki ke atas sebelah kanan. Tapi itu akan bercabang semakin menjauh dan saudara akan kesulitan mengikuti Tuhan. Saudara bisa jatuh. Saudara harus pilih. Kalau saudara takut akan Tuhan, tiada lagi yang kuingini selain Kau. Kalau saudara yang kudus ya Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini selain Kau ya Tuhan. Kalau sudah orang mencari Tuhan, tidak ada lagi yang kuingini selain Kau. Kalau sudah berkata Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang kuingini, hanya Engkau. Baru kita bisa menjadi orang yang takut. Saudara mau ibadah, saat yang sama ada tawaran, ada bisnis, ada job dan sebagainya. Saudara berpikir, kalau keinginan dari saudara menguasai satu, saudara pasti akan tindakan ibadah untuk mengejar job atau bisnis yang secara daging memenuhi keinginan saudara. Saudara punya keinginan, aduh, dengan job ini saya bisa beli rumah, dengan dapat bisnis ini saya bisa beli mobil, dengan dapat bisnis ini saya bisa mengerjakan banyak hal ini punya ini. Semua keinginan saya bisa terpenuhi. Ya sekali-sekali lagi beli ibadah. Nanti next time saya tebus ibadahnya. Ingat saudara, sekali saudara mengikuti keinginan dari ini, saudara akan terus hidup di dalam keinginan ini. Karena kata saudara harus disalibkan, harus dimatikan. Karena apa kita baca Roma 8 ayat 7-9? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena dia tidak
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Jadi dalam konsep perjanjian lama sudah digambarkan selalu tahu tidak ada ini. Orang yang takut akan Tuhan tidak menginginkan. Orang yang mencari Tuhan tidak lagi menginginkan. Artinya mereka tidak lagi hidup dikendalikan oleh keinginan-keinginan. Keinginannya hanya satu, Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyenangkan. Makanya tidak heran Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan di hadapan Tuhan daripada 1000 hari. Karena dia begitu menginginkan Tuhan. Dan bagi dia harta, tahta, kekayaan, jabatan, pangkatnya itu tidak ada artinya dibandingkan dia duduk 1 hari di dalam bait Tuhan, menikmati bait, menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Bagi Daud itu lebih berharga daripada 1000 hari di dalam istana yang bergelimang harta, makanan, kemewahan, kesenangan. Itulah orang yang mencari. Pertanyaannya, sekarang kita ini menjadi orang yang seperti apa? Apakah kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan? Maka kita harus hidup menurut pimpinan Roh, dan kita harus mensalibkan diri kita supaya mati hawa nafsu dan keinginan. Baru kita bisa jadi orang yang takut akan Tuhan. Baru kita bisa menjadi orang yang percaya, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan dari hidup. Kita memang harus belajar saudara-saudara mengendalikan hidup kita. Sebagaimana Yesus juga mengalami. Jadi memulai pelayanan saudara-saudara dalam Markus pasal 4, saudara bisa baca di sini. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 bulan, lapar saudara, pasti lapar, tidak mungkin tidak lapar. Apa yang pertama ditawarkan oleh iblis? Kalau kau benar anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu pada saat orang lagi lapar-laparnya, busa sabun cuci piring bisa kelihatan seperti cheesecake sudah bersedek. Lagi lapar-laparnya, busa cuci piring itu bisa kelihatan seperti cheesecake. Sabun cuci tangan, ada jus strawberry. Kita ini di dalam daging, saudara-saudara. Ketika kita ada masalah mendesak, terus ada yang menawarkan uang, lagi butuh-butuh uang, itu suatu tantangan. Kita lagi lapar, ada yang menawarkan makanan, itu suatu tantangan. Tapi apa jawaban Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Itulah orang. Itulah contoh orang yang benar-benar mencari. Itu contoh orang-orang yang benar-benar beriman, bergantung kepada Tuhan. Dia tidak peduli orang. Dia hanya peduli apakah saya menjadi pelaku firman. Dia hanya peduli menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya peduli apa yang Tuhan pikirkan. Dia tidak peduli apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan. Orang seperti itu bisa bilang, selain kau tak ada yang lain yang kuingini. Tuhan sudah kembali. Aku tidak ingin apapun. Aku hanya ingin Tuhan. Itulah hidup kita. Hari-hari makin berat. Kalau kita tidak memiliki sikap mental seperti itu, banyak saudara yang membuat saudara menderita. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, saudara menemukan Yesus. Saudara menemukan kebenaran. Saudara menemukan keselamatan. Saudara menjual Yesus, menjual keselamatan. Maka oleh sebab itu, kita harus sungguh memperhatikan kata Allah. Salibkan dan jangan lagi hidup. Dan kita mau hidup menurut Roh Tuhan.
saya sih bukan orang yang doyan makan, tapi ya mungkin istri saya tahu. Saya kalau tahu yang makan nggak pernah nolak sih. Apalagi kalau ada enak-enak nih. Saya berpikir, yang jadi pikiran satu, saya kan habis bypass saudara. Saya selalu minum pengencer darah supaya darahnya ngalir terus. Kan ini kan ada jahitan kayak orang bangun, bahkan ada sambungan. Harus lancar. Masa tidak ada teman nggak minum, mungkin nggak makan sih masih mahal. Nggak minum darah kental saudara-saudara. Saya sudah pernah tanya dokter kalau saya puasa gimana? Ya harus diperhatikan karena cairan tubuh berkurang, darah menjadi kental. Itu aja saya perhatiin. Itu saya jarang. Ya dengan doa dan juga dengan awal dan puja Roh Kudus, ternyata bisa saudara. Nggak ada rasa apa, nggak apa, nggak harus. Ya, bukan dalam arti nggak harus. Ada keinginan minum tentu, tapi nggak sampai membuat saya sampai gimana gitu. Dan puji Tuhan, tentu saya nggak bisa semua sehat-sehat aja. Sampai hari yang ketiga saya udah pasti nggak bangun pagi-pagi. Nggak ada rasa, malah hari ketiga malah lebih seger. Malah memuji Tuhan itu seperti anak sekolah minggu, semua lompat benar. Jadi benar sesungguhnya kalau kita berfokus hanya pada Tuhan, memang pada acara itu namanya doa puasa, kita isi apa? Berdoa, beberapa pokok doa, berlumah-lumah doa. Kita memuji Tuhan, membaca Al-Quran, nggak ada yang lain, nggak kepikiran saudara. Ya hanya bercanda-bercanda sih, iya bercanda-bercanda. Ya habis ini kita ngopi, bercanda-bercanda. Tapi nggak ada saudara. Jadi benar, keinginan itu kalau kita memang berfokus kepada itu, kita bisa mendapatkan. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongan. Tuhan akan menyatakan. Kita banyak baca di Alkitab. Musa berapa hari puasa? 40 hari. Yesus 40 hari. 40 hari. Daniel 12. Maka Tuhan berkata, Yesus ini berkata ketika mulai gagal mengusir setan, Yesus bilang, jadi seperti ini hanya bisa diusir dengan doa. Jadi menyangkal ini puasa itu kita bukan seperti puasa yang bagian ini pupuk kita. Pagi sampai sore nggak ada makan, begitu buka satu toko habis dimakan sendiri terus. Benar-benar menyangkal ini, berfokus pada Tuhan. Kita akan menikmati setiap firman begitu indah. Kita berdoa selesai. Tuhan tidak mampukan saudara. Jadi benar, kalau kita mau menyalurkan daging atau kalau tidak lagi, kita bisa hidup beribadah kepada Tuhan. Lebih luar biasa. Kita akan menikmati, kita akan merasakan kita menjadi orang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sungguh-sungguh orang bicara. Tapi kalau selama ini kita udah seperti hari-hari, semua kita hidup hanya dimotivasi oleh hawa nafsu dan keinginan. Kita sama seperti binatang, saudara. Binatang itu hanya hidup oleh instingnya untuk bertahan hidup. Kita bukan binatang, kita ciptaan orang paling mulia. Ada roh Allah dalam hidup kita. Kita harus perhatikan roh Allah itu. Mari kita hidup dipimpin oleh roh dan jangan hidup dipimpin oleh daging. Saya rasa mungkin suatu saat juga perlu ada doa puasa bersama. Saudara jangan pikir pada kata-kata bisa saudara, pasti bisa. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara sungguh-sungguh berikut, pasti bisa. Kemarin itu rombongan saya itu sekolah kita rombongan orang-orang bermutu, saudara, bermuka tua, umurnya sudah 40 semua. Jadi apa? Ada yang semburan, ada yang GERD, ada yang jantung, yang penyakit jantung. Kalau cuma saya yang bebas ada 2-3 orang. Ada yang arif ini, namanya arif ini, satu jabatnya nama ada. Ada yang sakit langsung, macam-macam. Kita mau melakukan dan bisa saudara. Mungkin ada suatu saat, kenapa? Karena kita harus melatih. Kita sudah berjemaah berapa puluh tahun. Mungkin hal ini kita lupakan. Kita terlalu terbiasa dengan aktivitas, dengan hal
harus semakin berkurang, tapi manusia rohani kita harus semakin bertambah dan itu perlu dilatih, saudara. Kalau kita nggak pernah latih manusia rohani kita akan terus jadi manusia yang rohaninya lemah. Fisiknya sih oke-oke aja, bahkan secara fisik diperbaiki sepertinya. Tapi kita harus sadar kalau kita nggak memiliki manusia rohani yang kuat, kita nggak akan mampu, saudara, hidup menjadi orang yang mampu. Karena kita selalu ikut hawa nafsu dan daging kita. Dan kita katakan daging itu nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa, saudara, nggak mungkin bisa. Yang harus diperbesar adalah manusia rohani kita. Itu yang harus menjadi perhatian. Demikian firman Tuhan pada kami hari ini. Dan boleh mengingatkan kita selalu memperhatikan manusia rohani, menyalibkan daging jadi orang-orang yang hidup di dunia. Saya kembali kepada Puji Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan penyerahan anak dari keluarga. Tolong siapkan 2 kursi di depan. Bapak Ramot Silalagi dan Ibu Leris Idawati Silalagi. Silakan maju ke depan dengan anak mereka yang kedua. Dua saja, Pak. Punya 2 saja. Ya. Ini anak yang kedua yang diberi nama Clarissa Immanuel Silalahi. Betul ya? Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kok anak kita harus diserahkan? Alkitab katakan, yang pertama, anak adalah karunia Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 5, di situ ada kisah ketika Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau karena kakaknya ingin membunuh Yakub oleh sebab Yakub sudah mengambil hak kesulungannya. Nah, setelah Yakub bergumul dengan Allah, saudara sekalian, kemudian Yakub diberkati dan dia berkata, saya akan kembali dan saya akan menjumpai Esau, kakak yang ingin membunuh dia. Nah, ketika Yakub kembali, dia bawa rombongan yang banyak, saudara sekalian. Dan terus mereka berjumpa dengan Esau. Dari jauh Esau memandang, itu sepertinya Yakub, adiknya. Tetapi kok banyak sekali rombongannya. Maka Esau bertanya kepada Yakub. Begitu mereka ketemu, saudara sekalian, ternyata Esau berubah hatinya. Tadinya ingin membunuh Yakub, sekarang dia rangkul adiknya. Mereka berpelukan, bertangisan, saudara sekalian. Kemudian Esau tanya, itu siapa sih orang yang banyak dan anak-anak begitu banyak? Jawab Yakub, itu semua adalah anak-anak yang dikaruniakan Allah kepada. Jadi yang pertama, anak adalah karunia Tuhan. Ada banyak orang yang ingin punya anak, tapi susah, saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, sampai mereka mengangkat anak. Jadi kalau keluarga Bapak Silo tadi,
boleh menyerahkan anak mereka, itu satu berkat yang luar biasa. Karena anak adalah karunia Tuhan. Jadi bagi bapak ibu yang belum menyerahkan anaknya, segera menyerahkan anakmu, karena anak adalah karunia Tuhan. Yang kedua, anak adalah tunas. Kalau saudara baca Mazmur 128 ayat 3, di situ dikatakan anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Kenapa Alkitab memakai kalimat tunas pohon zaitun? Pohon zaitun itu adalah pohon yang multifungsi. Ya, dari pohon, akar, daun, buah, semuanya berguna. Itu sebabnya saudara sekalian, Alkitab katakan anak adalah tunas pohon zaitun. Ya. Kalau kita di Indonesia ini pohon kelapa, saudara perhatikan pohon kelapa, pohonnya bisa dibikin kayu atau bahan bangunan. Serabut dari kelapa itu bisa bikin sapu, batoknya bisa bikin alam, isinya buah kelapanya dimakan, airnya diminum. Jadi itu yang namanya multifungsi, semua bermanfaat. Nah, itulah pohon zaitun. Sebab itu anak adalah tunas pohon zaitun. Tentu sebagai orang tua, Bapak Ramos dan Ibu Levis, mereka ingin supaya anak mereka menjadi tunas yang baik. Ya. Mereka ingin supaya anak mereka itu sudah sekalian jadi tunas yang baik. Kalau tunas itu maksudnya artinya pohon yang baru mau tumbuh. Seperti anak bayi ini, mereka baru mau bertumbuh, saudara sekalian. Dan diharapkan dalam pertumbuhan anak, mereka akan bertumbuh dengan sempurna. Ya. Dan nantinya akan menjadi generasi penerus. Seperti saya sudah bersyukur sama Tuhan. Beban saya sudah lepas karena ada penerus. Ada Bapak Yonatan yang akan melaksanakan pelayanan. Ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Kalau kita punya anak, kita minta supaya anak kita jadi tunas yang baik. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, tentu sebagai penerus, generasi penerus, kita menginginkan, khususnya Bapak Silaladi dan Ibu menginginkan supaya